Pemain topeng. Bapakku pemain topeng. Di rumah kami ada banyak sekali topeng. Berserakan di kolong tempat tidur, menumpuk di atas lemari, ada beberapa yang dipasang di tembok. Topeng bapak bermacam-macam jenisnya, tidak ada yang sama. Mulai dari topeng Semar, Batman, sampai topeng yang mirip dengan muka presiden yang sering kutonton di televisi. Ada juga topeng yang tidak mirip siapa-siapa. Bapaklah yang kemudian memberi topeng-topeng itu nama. Bapak membuat sendiri topeng-topeng itu. Dia menatah kayu mahoni, membentuk ukiran hidung, mata, dan mulut. Meskipun hanya sebuah topeng yang bentuknya sama-sama bulat, Bapak selalu membuat bentuk hidung, mata, dan mulut yang berbeda. Setelah kayu berbentuk wajah, Bapak menggosoknya dengan amplas. Setelah halus, dia mengambil cat, memberi warna pada wajah yang baru dibuatnya. Dulu, Bapak membuat topeng-topeng itu untuk orang lain. Pemilik toko barang kerajinan, seminggu sekali datang ke rumah, membeli topeng-topeng buatan Bapak, lalu dijual di toko milik mereka. Bapak juga sering menerima pesanan topeng dari penari-penari atau pemain ketoprak. Tapi setahun terakhir ini, Bapak tidak hanya membuat topeng, dia sekarang juga memainkan topeng-topeng yang dibuatnya. Setiap sore, Bapak membuat pertunjukan di depan balai desa. Dengan muka bertopeng, Bapak duduk bersila di atas tikar. Aku ikut menemaninya. Duduk di belakang Bapak, lalu menabuh gendang. Di depan kami ada baskom kosong tempat orang-orang biasa menaruh uang usai pertunjukan. Jika aku sudah membunyikan gendang, orang satu persatu mulai datang. Tua, muda, anak-anak, laki-laki dan perempuan. Mereka semua mengelilingi kami. Aku berhenti menggendang saat sudah banyak orang yang berkumpul mengerubungi kami. Bapak langsung berdiri begitu suara gendang berhenti. Ia mulai memainkan topengnya. Saat pertunjukan seperti ini, dia sudah tak lagi menjadi bapakku, melainkan Semar, Petruk, Batman, presiden, atau orang-orang bermulut besar, berhidung pesek atau berhidung mancung, rupawan atau jelek. Bapak juga mengubah suaranya. Bukan lagi suara yang setiap hari ku dengar, tapi bisa suara cempreng, suara kakek-kakek, suara perempuan, bahkan suara anak-anak. Meski selalu berganti suara dan rupa, Bapak selalu memainkan peran orang baik. Kadang hanya meniru cerita yang sudah dikenal banyak orang, kadang cerita karangan dia sendiri yang sangat berbeda dengan cerita-cerita yang sering kudengar. Saat memakai topeng Batman, dia hanya meniru cara Batman berkelahi. Tapi, musuhnya Batman dikarang sendiri oleh Bapak. Satu hari dia mainkan lakon Batman menangkap pencuri sepatu di masjid. Batman yang di televisi kejar-kejaran dengan Joker, jadi memburu seorang anak pencuri sepatu di masjid. Lakon itu membuat penonton terpingkal-pingkal. Pada lakon Semar, Bapak tidak banyak bercerita. Dia hanya menirukan cara Semar berjalan dan membuat gerakan-gerakan yang membuat orang tertawa. Mulai dari salto sampai terpeleset saat berjalan. Anak-anak menyukai lakon ini. Waktu memakai topeng presiden yang wajahnya ganteng, Bapak berpidato dengan menggerakkan tangan ke atas, depan, atau samping. Bapak juga menyanyi. Lagunya sama dengan lagu yang dinyanyikan presiden yang asli di televisi. Penonton bertepuk tangan dan terkekeh-kekeh melihat aksi Bapak. Pernah suatu hari Bapak melempar 5 ekor tikus di sekeliling tikar. Orang-orang menjerit-jerit, kaget, dan agak jijik. Belum pernah Bapak memainkan lakon dengan cara seperti itu. Bapak memakai topeng yang berkumis tebal. Dia memegang tongkat, lalu mencari-cari tikus di sekeliling tikar, menggebuk saat dapat. Orang-orang sekarang bertepuk tangan. Mereka menyoraki Bapak, menertawakan pola Bapak. Lagi-lagi mengeluhkan Bapak dengan lakon yang menjadikannya pahlawan dan pemenang. Bapak tak pernah kehabisan lakon. Setiap sore, dia menjadi orang baik yang berbeda dari hari sebelumnya. Pahlawan yang selalu baru. Karena lakon-lakonnya itu, Bapak disukai seluruh orang di desaku. Setiap hari penonton terus bertambah, dan saweran yang terkumpul makin banyak. Selain itu, Bapak sering mendapat kiriman cendol, rawon,
Bahkan kadang ada juga yang mengantar beras. Bapak menjadi pujian karena lakon-lakon baik yang selalu dimainkan.